rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deka Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Akhirnya biayanya jadi meningkat, jadi over. Itulah 3 hal resiko terbesar dari suatu proyek. Rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deka Learning Akoladia Group. Nah, gimana nih kabarnya rekan-rekan profesional semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Poppy yang akan memandu dan membawa sesi Dynamic Talk pada kali ini. Nah, di sesi kali ini pembahasannya akan menarik banget nih rekan-rekan profesional karena kita akan berdiskusi mengenai 5 pelajaran dari dunia project, resiko dan kontrak di dunia konstruksi. Pada sesi kali ini, saya sudah ditemani bersama praktisi yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia konstruksi, yaitu ada Bapak Andrianus Toar Pradaya Lonteng, PMP PMICP, atau yang biasa kita bisa sapa sebagai Bapak Rian. Halo Pak Rian, apa kabarnya nih Pak? Apa kabar Mbak Poppy? Sehat selalu. Semoga rekan-rekan profesional juga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin. Dalam menonton video ini. Oke. Nah Pak Rian, boleh dong Pak, kita sharing-sharing nih ya Pak ya untuk sesi kali ini gitu ya. Boleh diceritain dulu nggak Pak sedikit gitu ya tentang latar belakang Bapak gitu ya dalam menangani kontrak dan juga resiko gitu di dunia konstruksi ini Pak. Oh oke. Jadi buat teman-teman yang di dunia konstruksi itu mostly ya kebanyakan akan bersinggungan dengan namanya kontrak. Jadi kontrak itu ini ada suatu kumpulan bukan kumpulan, jadi ini suatu surat perjanjian antara kedua belah pihak. Jadi umumnya ada pihak klien dan konsultan atau dengan pihak klien dengan kontraktor. Namun terkadang bisa juga kontrak itu dilakukan oleh tim procurement atau legal. Tapi bukan berarti seorang project manager tidak mengetahui cukup informasi mengenai apa itu kontrak dalam proyek konstruksi. Oke. Nah, kalau menurut Pak Rian sendiri nih ya, sebenarnya apa saja sih Pak resiko yang paling umum gitu ya dan paling krusial dalam proyek konstruksi gitu, terutama dari sisi kontrak ini Pak? Oke, baik. Resiko terbesar dalam suatu proyek itu ada 3. Berarti schedule delay, over budget, sama scope creep. Scope creep, teman-teman yang sudah familiar dengan PMBOK adalah suatu perubahan atau penambahan yang tidak dilakukan suatu impact assessment. Jadi istilahnya ada perubahan, pokoknya tanpa ada evaluasi langsung dijalankan. Jadi kesannya baik, jadi kesannya fast respon terhadap perubahan, tapi biasanya di ujung begitu istilahnya stock up gitu ya, cek ulang, akhirnya biayanya jadi meningkat, jadi over. Itulah 3 hal resiko terbesar dari suatu proyek. Oke. Nah, kalau dari Pak Rian sendiri gitu ya, pernah nggak sih Pak mengalami resiko yang muncul gitu ya akibat kontrak yang kurang jelas gitu, atau multitafsir gitu ya? Nah, seperti apa Pak cerita detailnya tuh Pak? Ya, mostly common lagi, project manager menganggap kontrak itu sebagai tugasnya procurement gitu ya. Jadi kalau ada isu ya procurement yang disuruh tackle gitu ya. Nah, resiko terbesarnya tadi benar, adanya kontrak yang multitafsir atau sedikit ambigu. Untuk itu kenapa saya juga belajar di sertifikasi PMICP adalah pada saat pembuatan kontrak itu memang butuh waktu ya. Maksudnya ada sedikit waktu yang disparekan seorang project manager, tim procurement dan legal untuk memastikan semua kata-kata, klausul dan bahasanya itu tidak ada ambigu apabila resiko itu terjadi. Jadi dia udah cukup clear untuk menangani resikonya. Jadi intinya seorang project manager harus bekerja sama dengan procurement dan legal. Atau terkadang suatu project yang mungkin skalanya nggak gede,
Jadi terpaksa si project manajernya yang bikin kontrak. Itu mungkin terjadi. Untuk itu kenapa topik kita hari ini kontrak menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh seorang project manager. Oke. Nah, kalau dari pengalamannya Pak Rian sendiri juga nih ya, sebenarnya resiko itu tuh lebih sering muncul karena faktor teknis gitu ya, manusia atau dokumen nih Pak? Oh baik, jadi ada kebagi dua, ada faktor yang memang muncul karena permintaan, ada faktor yang juga muncul karena alam. Contoh bisa gini, faktor permintaan ya tiba-tiba kita udah sepakat pakai keramik tipe A, tiba-tiba mungkin si klien ada habis jalan-jalan ke Italia kayak gitu ya, tiba-tiba dia bilang kayaknya bagus nih yang tipe B. Jadi ada perubahan. Tapi juga ada perubahan yang tidak mungkin bahasanya bukan alam, jadi uncontrol ya. Contoh misalkan tiba-tiba ada badai, ada hujan, atau ada faktor-faktor yang memang di luar dari kontrol dari seorang project manager. Untuk itu kenapa di PMICP juga teman-teman diajarkan, jadi resiko itu menjadi suatu hal di awal yang harus diidentifikasi. Karena tanpa resiko yang diidentifikasi akan muncul yang namanya konflik, gitu ya. Jadi kita mulai agak sedikit tidak setuju, kenapa ini bisa, ini berubah, kenapa berubah. Setelah muncul konflik, akhirnya muncul klaim. Gitu, mulai diklaim, saya nggak mau, saya mau minta pertambahan biaya, saya mau minta pertambahan waktu untuk mengerjakan suatu proyek. Begitu klaimnya tidak resolve, akan dispute. Akhirnya dia mulai berantem lah bahasa simpelnya ya, mulai bawa-bawa pengadilan, pengacara. Akhirnya apa? Proyeknya juga stuck di tempat. Karena wajar dia tidak mau melanjutkan suatu aktivitas, baik pun klien maupun kontraktor, sampai si klaim dan dispute-nya itu selesai. Begitu. Oke. Kalau menurut Pak Rian sendiri nih Pak, alam proyek yang penuh tantangan gitu ya, seperti pembangunan fasilitas publik gitu ya, atau deadline ketat pemerintah gitu. Gimana nih Pak, resiko biasanya dimitigasi dari awal? Oh baik ya. Jadi kenapa kita bawa konteks kontrak? Jadi kontrak adalah bagian menjadi mitigasi suatu resiko gitu ya. Jadi bahkan kayak tadi proyek-proyek besar, mungkin proyek-proyek PSN, proyek strategik nasional gitu ya. Apabila kontraknya tebal dan besar itu masih make sense karena proyeknya juga besar gitu ya. Jadi jujur dulu sebelum saya belajar PMICP, saya menganggap ya kontrak itu cuman yang penting itu adalah acuan supaya proyeknya mulai kerja gitu. Kontrak tantangan pokoknya harus kerja gitu kan. Tapi berjalan waktu dengan saya belajar, kontrak bukan cuma hanya untuk menjadi kick off suatu proyek, tapi juga menjadi pelindung untuk semua pihak, menjadi payung. Apabila ada badai atau hujan datang, dia akan menjadi tameng yang bisa membantu semua belah pihak itu meresolve suatu konflik atau suatu dispute. Begitu Mbak. Oke. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan tentang kontrak sebagai alat mitigasi nih Pak. Yep. Nah, banyak yang menganggap bahwa kontrak itu tuh hanya urusan legal atau procurement gitu ya. Iya, Tadi Bapak betul. juga sempat bilang gitu ya. Nah, kalau dari Pak Rian sendiri gitu ya, apa sih Pak dampaknya kalau tim project tuh kurang memahami isi kontraknya tuh Pak? Nah, good Bu, Mbak. Jadi baik gini, tadi saya bilang kontrak sebagai payung dari suatu semua pihak ya. Jadi bukan payungnya klien doang, bukan payungnya pembeli pekerjaan, tapi payung semua pihak. Kontrak tuh klausulnya banyak dan panjang gitu. Apakah semua orang pasti baca? Mungkin enggak gitu. Bahkan mungkin seorang project manager pun juga tidak punya waktu yang cukup untuk baca secara detail. Namun salah satu tips and trick yang PMICP sampaikan di pembelajaran adalah pada saat kontrak sudah ditandatanganin oleh kedua belah pihak, entah itu kontraktor dan konsultan ataupun owner, project manager harus meluangkan waktu untuk men-summarize si kontrak tersebut untuk dapat dikomunikasikan ke tim projectnya dan tim project si kontraktor gitu. Summarize-nya apa? Summarize-nya pasti poinnya scope projectnya apa, kapan targetnya, terusnya
biayanya juga mungkin berapa yang harus diselesaikan, dan juga faktor-faktor seperti klausul-klausul mengenai apabila ada perubahan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi teman-teman juga notice gitu. Sisanya apakah harus diabaikan? Tidak, tapi minimal diketahui saja. Karena fokusnya seorang tim project dan project manager yaitu time, scope, cost, sama risk gitu. Jadi kontrak datang, selesai, tanda tangan dua pihak, project manager harus ambil waktu untuk melakukan summarize, membantu teman-teman. Karena nggak mungkin kayak Bapak Pi, saya bilang, oh ya kontrak udah jadi, nih kamu baca gitu. Dalam kontrak abis setebel ini gitu. Jadi itulah salah satu cara yang harus dilakukan seorang project manager untuk ngebantu supaya orang bisa dapat clarity dan clear apa yang akan dikerjakan. Begitu. Oke. Nah, kalau sepengalamannya Pak Rian juga gitu ya, Baik. seberapa besar sih Pak peran kontrak ini gitu ya dalam meminimalkan konflik projectnya Pak? Baik, seberapa besar itu tergantung apabila si resiko atau konfliknya itu kan terjadi. Ya, kalau nggak terjadi ya berarti kontraknya aman-aman saja. Jadi tugasnya kontrak adalah apabila isu atau klaim itu terjadi, dia akan ngebantu jadi kayak kitabnya kita, guidance. Jadi nggak boleh ada orang punya persepsi masing-masing. Oh menurut saya di pengalaman saya di proyek ini kalau kayak gini harusnya begini loh Pak. Oh menurut saya enggak. Nah kontrak itu yang akan ngebantu kita. Jadi guidance. Oh enggak, guidance-nya kita punya guidance kalau apabila ada masalah. Cara menangani masalahnya ya seperti ini. Apakah kamu sudah mengikuti prosedurnya sesuai kontrak? Oh belum, ya berarti klaim kamu nggak bisa saya terima karena kita ada kesepakatan. Gitu Mbak Popi. Jadi sebagai acuan lah ya Pak. Betul, sebagai acuan dan guidance apabila terjadi klaim, jadi ada permohonan pernamaan. Iya. Jadi lebih clear, jadi nggak bikin persepsi sendiri-sendiri. Jadi karena saya juga dulu masih lihat di tempat lain begini gitu, tempat lain begitu. Ya honestly nggak bisa. Setiap project itu kan unik ya. Nggak bisa kita menggunakan tempat lain menjadi acuan karena kita punya acuan sendiri. Melalui kontrak tadi. Melalui ya, kontrak Pak. tersebut. Nah lanjut nih Pak nih. Ya. Sebenarnya apa aja sih Pak hal yang sering terlewat gitu ya, Oh, baik. atau dianggap sepele gitu. Nah dalam klausul kontrak tadi gitu ya. Yep. Tapi sebenarnya tuh berdampak besar saat terjadi masalah di suatu project gitu. Jadi most common project itu adalah scope creep. Jadi penambahan scope yang tidak melalui evaluasi. Jadi klausul yang suka miss, dan ini juga saya baru belajar di PMICP adalah klausul klausul scope change. Jadi setiap ada perubahan pun diatur dalam kontrak. Bagaimana mekanismenya? Gitu. Contoh, intinya dibikin suatu change order. Jadi kayak ada surat atau letter, ada perubahan. Kalau orang konstruksi bilangnya SI, site instruction. Nah, dibikin ya, tapi prosedurnya seperti apa? Jadi pastikan misalkan gini, SI-nya ditandatanganin dulu oleh pihak yang berotoritas, baru proyeknya dijalankan atau pekerja dijalankan. Jadi nggak boleh jalan suatu scope change tanpa ada persetujuan gitu. Kalau ada repot, wasting time dan lain-lain, nggak bisa. Kalau kita atur itu dengan clear, cara mainnya harus bikin dan kita harus approval dulu, baru kamu bisa jalan. Kita harus ikutin. Kalau kamu nggak bikin dan kamu jalankan dan kamu klaim di akhir di akhir proyek, tapi tidak sesuai kontrak, maka secara kontrak saya bisa cancel klaim kamu. Nah itu clear. Nah itu salah satu yang miss dan belum banyak kontrak proyek konstruksi yang memasukkan klaim mengenai mekanisme perubahan. Yes, seperti itu, Pak. Padahal itu vital ya Pak. Vital. Ya? Perubahan itu kan bukan termasuk scope aja. Jadi tiba-tiba, contoh gini, ada project karena hujan kayak kemarin. Iya. Sampai 5 hari berturut-turut gitu. Kalau dari segi konstruksi kan sifatnya gini, saya udah taruh 10 orang, tapi tanda kutip kasarnya dia ngedekem aja gitu ya. Iya. Ngedekem di tempat, karena dia nggak bisa kerja. Iya. Karena kalau di luar dia kehujanan, isunya safety. Nanti bisa kesetrum, nanti juga bisa kena geledek, nanti dia bisa sakit. Akhirnya dia
stay. Nah habis itu dia mau klaim, ya maaf saya 5 hari nggak bisa kerja karena kondisinya hujan. Saya mau minta pertambahan waktu 5 hari lagi. Nah itu harus dibikin suratnya. Jadi kita pun manajer mengetahui gitu. Nah mekanisme itu harus terjadi dan dilakukan. Itu yang bisa membantu di akhir itu mengurangi adanya dispute. Ya gitu. Oke. Nah dari Pak Rian sendiri boleh nggak Pak dijelasin nih gimana sebenarnya proses klarifikasi gitu ya atau renegosiasi kontrak sebaiknya dilakukan saat terjadi perubahan ruang lingkup proyek? Kalau udah terjadi suatu konflik itu sebenarnya sudah terlambat gitu ya. Jadi cara terbaiknya adalah sebagai seorang project manager dan praktisi project manajemen, setiap seminggu sekali kan ada weekly ya. Iya. Weekly meeting, report, pokoknya kita kumpul. Di situ ada momen di mana trigger risk itu biasanya muncul. Gitu. Nah, begitu trigger risknya itu muncul, udah ada kira-kira contoh nih misalnya gitu. Harusnya barangnya tuh datangnya hari ini. Cuma kok sampai jam 5 hari ini truknya belum datang gitu ya. Itu udah muncul trigger. Pasti dia terlambat gitu. Atau enggak barangnya besok datang, tapi kita tracking nih, misalnya kita kirim barang dari Surabaya. Besok harusnya udah sampai kan minimal hari ini udah nyampe Bandung gitu ya. Kita tracking kok masih nyampe di Jogja bisa gitu. Nah itu kan udah trigger. Nah apa yang harus dilakukan apabila memang akan kejadian dia udah bisa submit claim, Pak saya mohon perpanjangan waktu. Nah hal seperti itu harus terus continue dilakukan oleh semua tim project. Oke. Pembahasannya sangat menarik nih ya rekan-rekan profesional, tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan untuk rekan-rekan profesional jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke rekan-rekan profesional lainnya ya. Dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Oke, kita lanjut nih Pak ke bagian kepemimpinan dan juga kolaborasi gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Rian sendiri gitu ya, gimana sih Pak idealnya kolaborasi antara tim project, tim legal, procurement, supaya kontrak itu bisa benar-benar jadi alat pengaman resiko atau acuan yang tadi Pak? Oh oke. Itu bagus, thank you Mbak Popi pertanyaannya. Jadi media atau alat kolaborasinya itu keywordnya template. Ya jadi setelah udah kumpul bareng, apa klausul-klausulnya kita bikin template yang kedepannya bisa digunakan oleh project-project selanjutnya. Tapi apakah itu jadi harus plek-plekan? Enggak, tiap project bagi unik. Tapi paling enggak ada berapa klausul karena kita udah diskusi sama legal, procurement. Karena bayangkan Mbak Popi kalau tiap satu project baru bikin kontrak baru, bikin template baru, berapa lama harus waktu yang dilakukan untuk diskusinya, gitu kan ya. Ini ya sebenarnya template kontrak itu ada nggak? Ada. Jadi kalau teman-teman praktisi project management itu ada 2 kontrak standar. Ada namanya FIDIC dan NEC. Kalau di Indonesia itu familiar dengan FIDIC, gitu ya. Orang-orang teman-teman yang bergerak di proyek konstruksi yang sekarang role-nya ada sebagai QS atau Quantity Surveyor, itu dia familiar dengan kontrak FIDIC. Jadi saya udah ada standar internasional apa klausul-klausul kontrak. Kolaborasinya simple, kita adapt si FIDIC itu, kita sesuaikan dengan kondisi proyek yang kita sekarang bersama bareng procurement sama bareng legal. Legal membantu supaya ada kata-kata yang tidak ambigu atau yang multitafsir tadi. Ini kalau bahasa Inggris pindah ke bahasa Indonesia klausul ini gimana? Just simple itu ya. Karena kalau benar-benar semua proyek dimulai dari nol, bikin kontrak dan bikin klausul takes time gitu. Jadi itulah media kolaborasinya yang paling tepat menurut saya. Gather, adapt, bikin template gitu. Nanti kedepannya project kita tinggal cek lagi. Oh ini klausul ini masih diganti atau klausul ini nggak perlu. Nah itu akan lebih efektif.
gitu. Dan partner kita atau kontraktor kita yang akan kita ajak kerjasama atau konsultan lain, setelah udah 2-3 kali kerjasama kan dia juga udah familiar. Kayak gitu. Jadi dia tidak butuh take time waktu lebih panjang untuk dia baca kontrak gitu. Kalau semua kontraknya baru dia kan, Pak bentar ya Pak, kasih saya waktu 2-3 hari dulu, saya diskusi dulu sama tim legal saya baca. Tapi kalau udah template-nya sama Pak, cuman ini klausulnya yang dirubah, itu akan jauh lebih efektif ke depannya. Gitu Mbak Popi. Oke. Nah, kalau boleh menyebutkan ya Pak, satu sikap atau mindset nih yang paling penting gitu ya dimiliki oleh PM terkait kontrak, apa itu Pak kira-kira? Oke, kontrak itu keywordnya juga salah satu negotiation. Kita juga tidak bisa memaksakan klausul semua harus diterima sama kontraktor atau partner kita yang akan kita kerjasama gitu. Kita juga harus kasih ruang dia apa point of view dia terhadap draft atau kontrak yang kita berikan kepada dia. Point of negotiation seperti ini Mbak Popi. Jadi negotiation itu adalah suatu momen di mana kedua belah pihak itu willing to have win-win solution. Ya, jadi kalau salah satu pihak dari rumah memang udah nggak punya niat win-win solution, maka itu bukan negotiation, gitu. Paham maksudnya? Jadi mau dari rumah udah, pokoknya yang ini gue harus tembus nih, yang ini gue harus dapat nih kayak gini. Masuk ke meja, itu cuma akan jadi angin lalu. Iya, debat kusir ya. Saya nggak setuju gitu. Jadi salah satu yang mesti diperhatikan seorang project manager, procurement manager adalah negotiation is the moment that dua belah pihak memang memiliki tujuan untuk win-win solution, gitu ya. Itu yang mesti mindset yang harus dipikir, yang udah harus ditabungan ya pada saat kita bikin kontrak. Karena kalau kita cuma mindsetnya forcing, kita mau push supaya diterima, ya biasanya akan jadi dispute. Akhirnya proyeknya nggak mulai-mulai karena menurut pihak sana klausul ini merugikan saya, gitu. Contoh-contoh seperti itu Mbak Popi. Jadi istilahnya tuh harus membuka hati juga gitu ya Pak. Betul. Untuk saling diskusi sebenarnya ya. Diskusi. Namun kalau kedepannya seperti tadi kita diskusi, kalau udah jadi template dan partnernya udah 2-3 kali kerjasama, itu jauh lebih memudahkan. Ya memang pasti di awal kalau muncul baru kerjasama itu akan take time. Ya saya sih pokoknya gini Mbak Popi, saya nggak percaya cinta pada pandangan pertama. Iya. Jadi memang harus diuji. Betul. Ya jadi oh ya saya cantik, saya baik hati, saya gini. Oh ya apa-apa. Saya tahu kamu cantik, saya tahu kamu baik. Cuman waktu yang akan menguji kita. Gitu Mbak. Iya. Luar biasa. Oke. Baik, nah kalau dari Bapak sendiri gitu ya, jadi sebenarnya menggunakan pendekatan formal seperti risk register atau RACI gitu ya, itu lebih banyak mengandalkan pengalaman dan feeling atau gimana Pak? Oke, siap. Baik, thank you. Jadi risk register dan RACI itu memang adalah salah satu tools dari project management. Pengalaman juga penting. Tadi baik lagi kayak kita pernah discuss, pengalaman terbaik itu adalah pengalaman yang dievaluasi. Ya kan? Jadi ada buku Sometimes You Win, Sometimes You Learn, gitu ya. Jadi gunakan pengalaman itu menjadi suatu mitigasi untuk pembuatan kontrak berikutnya. Gitu. Jadi mungkin aja kontrak sempurna, oh enggak, gitu. Tapi ada satu momen, suatu kontrak ini pas lagi ada dispute, ada klaim, ternyata si kontrak ini klausulnya nggak bisa ngomong apa-apa, abu-abu. Akhirnya kita yang mengalah. Win-win lah gitu ya, ya oke lah, win-win lah gitu. Kamu tambah hari, saya tambah duit gitu. Karena saya tahu kamu kan nambah orang kan masih nambah uang gitu ya. Ya udah saya tambah uang. Cuma mungkin maaf uang saya cuma sekian. Kamu oke apa enggak? Gitu. Itu kan win-win ya. Ya udah Pak, oke, siap. Nah, kedepannya dengan pengalaman itu shit happen yang muncul di belakang itu menjadi pembelajaran untuk pembuatan kontrak yang jauh lebih baik ke depannya. Dan risk register dan RACI itu just nggak dimasukin ke dalam kontrak. Itu tools untuk kita pada saat ada project kita bisa identify risk dan kita udah lebih clear mana roles and responsibility suatu pihak. Gitu Mbak. Oke. Nah kalau melihat di era sekarang gitu ya Pak ya,
apa sih Pak jenis resiko baru yang mulai muncul gitu ya? Misalnya terkait sustainability, supply chain, global, atau digitalisasi. Oke, baik. Risk terbaru yang muncul ya di dunia konstruksi, mostly kalau technical sepertinya aku belum bisa identify. Tapi dengan penggunaan teknologi, ya kita penggunaan AI atau menggunakan teknologi itu kan menghasilkan suatu big data. Ya, apakah mungkin resiko big data itu bocor dari project? Itu sangat mungkin, ya gitu ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa identify risk yang bisa terjadi. Karena sifatnya kalau technical, contoh misalkan metode pengecoran dari zaman 2000 tahun lalu juga mau pengecor ya seperti itu. Gitu. Pasti udah tahu dia gitu-gitu. Tapi dengan ada teknologi di mana kita menggunakan teknologi dalam suatu project management, kita otomatis masukin data. Begitu masuk data itu berarti data project. Nah, data project itu yang mungkin bisa menjadi suatu resiko karena dia berubah menjadi big data. Jadi ya teman-teman di PMI juga kan sudah mulai fokus ke AI, ya itu juga tanda kutip ada orang bilang bijak menggunakan AI, tapi bijak itu harus dari diri sendiri. Tapi minimal dengan kita belajar AI generatif itu apa sih yang do and don'ts-nya gitu kan ya, yang baiknya digunakan dan tidak digunakan pada saat kita menggunakan AI. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau cara memastikan semua pihak gitu ya Pak, mulai dari kontraktor, owner, konsultan juga gitu ya, paham dan menyepakati mitigasi resiko yang disusun itu gimana Pak? Oh baik, ya itu bagi mindset dan knowledge. Seperti saya sampaikan ke Mbak Popi, saya juga dulu nggak notice gitu loh. Risk management, pokoknya ada risk identify, bikin risk register, nanti meeting mingguan di review gitu. Tapi di PMICP dia jelas clear, ada risk yang tidak diidentify lebih awal itu akan muncul jadi konflik gitu ya. Begitu konflik muncul, dia akan muncul jadi klaim. Mulai ini ada klaim-klaiman gitu kan, kita udah nggak sependapat nih dalam satu proyek. Pak saya udah nggak mampu nih jalanin proyek ini ya, saya mau minta tambah duit. Nah itu kan ngeklaim, dia kan kita ngeklaim. Oh nggak mau, kamu yang salah, kamu yang terlambat, kenapa kamu minta uang? Muncul dispute. Nah gitu. Jadi pentingnya kenapa benang merah antara risk dan kontrak. Jadi any kind of project, risk itu harus bisa di-identify di awal. Gimana cara identify-nya? Pertama pakai pengalaman. Ya kan bisa menjadi acuan ya, jadi acuan, atau tanya juga sama teman tim kita yang sudah ahli, kita kamu bikin project kayak gini, pengalaman kamu apa ya risk yang bisa terjadi? Oh iya Pak, nanti kontraktornya tiba-tiba bisa nambah area sini, oh iya kita catat. Nah catatan itu kita komunikasiin juga ke tim legal dan procurement, ini saya masukin ke kontrak ya, gitu. Nah itu bisa menjadi suatu continuous yang baik. Gimana suatu kontrak bisa membantu melakukan memitigasi suatu resiko dalam suatu proyek konstruksi. Gitu. Menarik. Nah, kalau boleh dirangkum nih Pak. Baik. Pelajaran paling penting gitu ya dari pengalamannya Pak Rian gitu ya dalam mengelola kontrak dan juga resiko di proyek konstruksi itu apa aja Pak? Oke, jadi mungkin bahasanya bukan meng-underestimate kontrak. Cuman sebagai seorang praktisi project management dan perusahaan construction, kontrak itu adalah kick off project. Ya, jadi itu yang dasar dari project itu berjalan. WBS, schedule, Gantt chart itu tools. Oh ya, gimana caranya project on time? Oh, kita jagain supaya Gantt chartnya oke, S-curve-nya baik gitu. Scope, gimana WBS biar scope-nya nggak lari-lari. Tapi kontrak adalah menjadi seperti tadi payung dari semua pihak supaya tujuannya sama. Ya, jadi kayak hujan kita payungan sama-sama nih supaya nyampe ke suatu titik poin tertentu. Itulah kontrak. Jadi jangan anggap
kontrak itu sebagai itu cuma dokumen lah gitu. Jadi begitu ada masalah kita pakai persepsi sendiri ya, itu nggak boleh. Oh ya, isinya gini, kalau pernikahan tuh ada janji nikah ya. Ya, gitu betul, ya Mbak ya. betul. Nah, pada saat kita ada sedikit konflik, cekcok gitu ya antara suami istri. Coba yuk kita ingat yuk janji nikah kita dulu seperti apa. Nah, hal simpelnya seperti itu aja. Jadi jangan cuma anggap kontrak janji nikah itu cuman ya saya nggak tahu, saya cuma disuruh bacain. Ya waktu nikah maksudnya gitu. Saya cuma disuruh baca, saya juga nggak ngerti apa yang saya baca. Enggak. Fokus sana, apabila kita cekcok atau konflik, anggaplah kontrak itu sebagai janji nikah kita. Gitu. Bisa cerai atau enggak? Itu hal kedua. Tapi kita fokus dulu apa janji nikah kita sama lagi kita mau jalankan mahligai dunia konstruksi ini. Gitu. Luar biasa. Oke. Iya. Nah, kalau untuk para PM atau engineer muda nih Pak ya, yang sebaiknya mulai mereka pahami gitu ya dari awal tentang kontrak dan resiko, apa Pak kira-kira pesannya dari Bapak? Good. Baik lagi, pelaku konstruksi itu muncul dari orang teknikal. Dan mostly tidak ada knowledge yang cukup atau training yang cukup mengenai kontrak. Dan aku disclaimer, mungkin aku juga bisa salah, dan itu tidak dipelajarin di kita sebagai mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ya, Oke. mengenai suatu kontrak. Jadi berjalannya waktu. Mungkin untuk baru lulus itu unfamiliar dengan kontrak karena waktu kuliah nggak ada dipelajarin, dia tahu aja juga mungkin enggak gitu ya. Berjalannya waktu dia akan mulai belajar. Dan tapi lagi mindsetnya adalah kontrak itu bukan cuma dokumen atau tulisan ya. Yang penting udah bikin tanda tangan, masukin lemari, proyek jalan lah dengan cara my way gitu. Gunakan kontrak itu menjadi guidance apabila terjadi cekcok tadi. Kurang lebih gitu Mbak. Oke, luar biasa banget nih pembahasan hari ini dari Parian untuk rekan-rekan profesional lainnya yang ada di rumah atau dimanapun berada. Terima kasih banyak Parian untuk sharing-sharingnya yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat juga untuk rekan-rekan profesional yang berada dimanapun ya. Saya ingatkan kembali nih untuk rekan-rekan profesional untuk jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke rekan-rekan profesional lainnya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya. Dadah! Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.